Assalamualaikum. Jika hari ini di daerah kalian banyak polisi berkeliling dan menyarankan untuk tetap diam diri di rumah, maka alangkah baiknya kalian menuruti himbauan beliau dan menonton 7 film rekomendasi yang inspiratif tentang guru. Di sini saya tidak akan spoiler, hanya akan menjelaskan sinopsis sederhana tentang film yang inspiratif tentang guru. Urutannya tidak menjadi dasar patokan bagus atau jeleknya, dan sebetulnya masih banyak film tentang guru yang sangat inspiratif. Hanya saja ini 7 film yang saya pilih yang benar-benar sudah saya tonton dan mempunyai pesan yang sangat bagus. Yang pertama, kita mulai dari dalam negeri, yakni Laskar Pelangi. Film tahun 2008 yang sangat sukses dan sangat inspiratif. Diangkat dari novel terkenal karya Andrea Hirata dengan judul yang sama. Kemudian disutradari oleh Riri Rija dan diproduseri oleh Mira Lesmana. Film ini sangat edukatif, inspiratif, menceritakan tentang ibu muslimah dan 10 orang muridnya yang kemudian dinamai Laskar Pelangi harus belajar di tengah keterbatasan fasilitas. Alur ceritanya sangat bagus. Penonton bisa dibuat bahagia dan sedih dalam film ini, sehingga tidak heran kalau film ini banyak mendapatkan penghargaan, bahkan di tingkat Asia Pasifik. Dan saya yakin kalian pasti sudah menonton ya. Dan dukung terus film lain karya anak bangsa. Oke, next. Kemudian yang kedua, Teacher's Diary. Dari judulnya saja sudah ketahuan ya, Teacher's Diary, yakni buku diari seorang guru di Thailand. Film ini film tahun 2014 ya, menceritakan seorang guru yang mengajar di pedalaman di suatu daerah yang bahkan sekolahnya itu di atas danau. Dia harus mengajar di tengah keterbatasan. Seperti halnya khasnya film Thailand, di film ini juga banyak sisipan komedi-komedi khas Thailand. Tapi tidak mengurangi nilai pesan yang disampaikan oleh film ini. Jadi perjuangan seorang guru yang mengajar di pedalaman. Intinya seperti itu. Kalau Anda penasaran, tonton saja filmnya. Next, yang ketiga, judulnya Coach Carter. Film tahun 2005. Produksi Amerika. Diangkat dari kisah nyata Thomas Carter, seorang pemain basket yang kemudian sukses dan membuka toko olahraga. Intinya, dia memutuskan untuk menerima menjadi pelatih basket di SMA tempat dia dulu sekolah. Yang berbeda adalah setting film ini adalah ketika Amerika masih terjadi konflik isu rasial, jadi perbedaan warna kulit dan lain sebagainya, dan masih banyak gangster-gangster yang merajalela di sana, sehingga banyak yang sekolah hanya untuk bermain basket dan tidak mementingkan nilai akademisnya, sehingga ketika mereka lulus, mereka banyak yang jadi gangster, pengedar narkoba, dan lain-lain. Nah, Thomas Carter ini ketika dia melatih di sana, menerapkan suatu sistem yang berbeda. Yakni yang bisa bermain hanyalah orang yang memenuhi nilai standar akademis yang sudah dia tetapkan. Apakah anak-anak lolos nilai standar ini? Tonton saja, oke? Oke, next, yang keempat. Judul filmnya agak sulit diucapkan ya. Tare Zamenpar. Nggak tahu benar atau tidak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Like Star on Earth. Oke, film ini tahun 2007 dibintangi oleh aktor ternama dari India, Amir Khan. Ini juga film produksi India. Menurut saya ini salah satu film yang terbaik yang menceritakan seorang guru yang mendidik anak yang mempunyai kekurangan. Karena setiap murid pastilah punya kekurangan dan kelebihan. Namun dalam cerita ini, Isan, si pemeran utamanya, dianggap oleh orang tuanya berkebutuhan khusus. Dan hal itu dibantah nantinya oleh Amir Khan. Dan apa yang terjadi? Tonton saja. Saya yakin sudah banyak yang menonton film ini, karena juga sudah ditayangkan di TV. Jadi intinya, Amir Khan adalah guru baru di sekolah itu, yang di sana ada Isan. Yang Isan ini dianggap keterbelakangan oleh guru, teman, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Tapi Amir Khan datang dan merubah semuanya. Tonton saja. Oke? Intinya bahwa setiap anak itu istimewa, dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing di bidang masing-masing. Itu pesan
yang sangat kental dari film ini. Oke, next, selanjutnya Dragon Sakura. Mungkin sudah saya singgung di video sebelumnya. Film ini film tahun 2005. Produksi Jepang. Diangkat dari manga karya Mito Norifusa. Oke. Dalam serial ini ada 11 episode. Jadi intinya, ada seorang guru yang backgroundnya sangat berbeda dibandingkan guru-guru yang lain. Yakni backgroundnya adalah pengacara dan mantan anggota gangster. Bayangkan anggota gangster menjadi seorang guru di satu SMA yang SMA ini bisa dikatakan prestasinya ke bawah gitu ya. Tidak berprestasi lah, tidak terkenal, dan banyak lulusannya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena saking jeleknya SMA ini. Kemudian datanglah tokoh utama ke sekolah ini menerapkan disiplin dan metode yang berbeda untuk merubah dan bercita-cita untuk meloloskan murid ke universitas tidak tanggung-tanggung, ke universitas terbaik di Jepang, yaitu Universitas Tokyo. Apakah dia berhasil meloloskan anaknya ke Universitas Tokyo? Tonton saja. Kemudian yang keenam, Freedom Writer. Film ini film tahun 2007. Diangkat dari kisah nyata juga. Seorang guru bernama Erin Gruo. Mungkin saya salah pengucapannya. Intinya, si ibu ini merupakan lulusan universitas terkenal. Namun, dia harus mengajar di sekolah khusus korban perkelahian antar geng dan rasia. Bayangkan, seorang wanita berpendidikan tinggi, lulusan universitas terkenal, harus mengajar dalam tanda kutip preman-preman dan anggota gangster. Kita bisa bayangkan bagaimana menyeramkannya kelas itu, dan kesehariannya ada perkelahian dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Erin Gruo atau si ibu ini menyelesaikan konflik yang ada di kelas itu? Silahkan tonton. Saya sangat merekomendasikan film ini bagi setiap guru, bagaimana menghadirkan kasih sayang bahkan kepada anak-anak yang nakal. Juga saya sangat rekomendasikan pada kalian yang suka menulis. Film ini sangat memotivasi untuk menulis, bahkan ketika kalian tidak punya pengalaman atau tidak punya skill untuk menulis. Film ini sangat cocok untuk menjadi bahan referensi, menurut saya. Oke, yang terakhir, Silent Seed. Film tahun 2011, produksi dari Korea. Diangkat dari novel terkenal karya Gong Ji-young dengan judul yang sama, Silent Seed. Dan diperankan oleh Gong Yoo, seorang aktor terkenal, juga memerankan dalam film Goblin yang terkenal. Intinya, si pemeran utama ini guru baru di SLB atau sekolah luar biasa. Dan sekolah ini merupakan sekolah terkenal karena banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan mendapat penghargaan yang banyak sekali dari pemerintah. Namun setelah si pemeran utama ini mengajar di sekolah tersebut, dia menemukan fakta-fakta baru, fakta-fakta yang sangat mengejutkan, yang membuat penonton terkejut dan tidak menyangka dengan hal yang ada di sekolah tersebut. Kita sebagai penonton dalam film ini dibuat greget dan emosi yang naik turun, apalagi ketika menyangkut hukum dan pengadilan. Speechless, pokoknya tidak bisa dijelaskan, kalian harus nonton bagaimana pendidikan dan keadilan, sebuah realita yang kita alami sendiri, banyak ketidakadilan. Pokoknya nonton saja lah. Film ini sangat rekomendasi bagi kalian yang menyukai film-film tentang pendidikan, tentang keadilan, tentang hukum. Ini adalah salah satu contoh realita hukum sekarang. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Intinya, dalam film itu ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Dan jadikan menonton itu hanya sebagai selingan dalam kesibukan kita. Utamakan beribadah, utamakan bekerja. Jangan sampai menonton mengganggu pekerjaan yang lebih penting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.